Satu kali diadakan satu penelitian tentang ketakutan. Dikumpullah sekelompok banyak orang, lalu kemudian dites. Dan apa yang terjadi? Ternyata ditemukan pada setiap orang rata-rata memiliki 7.000 ketakutan. Nah, kalau tidak, ketika seseorang terlahir, sebenarnya dia sudah membawa 2 ketakutan. Ketakutan yang pertama adalah takut jatuh. Yang kedua adalah takut suara keras. Makanya bayi ketika kita mau diangkat, dia kayak seperti ini. Kenapa? Ada ketakutan. Dan ketika kemudian dia dewasa mencapai 7.000 ketakutan, itu artinya apa? Artinya begini, bahwa selama dia menjalani hidupnya, ternyata dia sudah belajar 6.998 ketakutan. Tahu tidak? Ketakutan itu sangat membunuh. Ketakutan itu sangat tidak baik bagi kita. Apa yang terjadi dengan Ayub? Ayub ketika anak-anaknya buat pesta, yang dia pikir adalah apa? Jangan-jangan mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Jangan-jangan mereka sudah mengutuki Tuhan. Jangan-jangan mereka telah lakukan ini. Jangan-jangan mereka telah lakukan itu. Jadi Ayub menjalani hidupnya hari-hari bersama dengan anak-anaknya hanya takut. Jangan-jangan anaknya gagal. Jangan-jangan anaknya jatuh. Dan apa yang terjadi? Apa yang ditakutkan oleh Ayub, justru itu yang terjadi. Hari ini Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ada orang takut ketinggian, ada orang takut gelap, ada orang takut kepada binatang tertentu. Istri saya dia takut dengan cicak. Dulu saya suka main-main dengan dia, sampai kami hampir bercerai karena binatang yang satu itu. Besok ambil dari baju, dia sudah taruh di tas, gara-gara cicak. Hari ini orang ketakutan karena dunia penerbangan ya lagi dilanda dengan satu kejadian yang dahsyat. Pesawat Malaysia Airlines belum ditemukan. Sudah ditemukan belum? Nah, saya menyaksikan berita di Insert tadi yang kita nonton. Ada hostnya. Nah, jadi sehingga orang sekarang ketakutan untuk naik penerbangan ya. Bahkan di pesawat manapun. Masih ingat kisah tentang Adam Air? Masih. Saya ingat Pastor Julius waktu dia khotbah sini, dia bilang, tahu tidak, pesawat yang saya naik itu sebenarnya pesawat yang hancur. Jadi entah bagaimana kemudian dia tidak naik pesawat itu, dia apakah ada penundaan, lalu kemudian dia datang dan memang dia katakan bahwa pada saat itu terjadi goncangan. Pada waktu terjadi goncangan, dia menjadi takut. Ada begitu banyak ketakutan. Ada orang takut nanti jangan-jangan nanti dia sakit. Ada orang ketika dicermin, dia lihat semuanya rambut putih, kemudian semuanya ada keriput. Lalu saya begitu ketakutan dengan kapan mau turun ini. Saya tanya sama teman-teman, ada satu kasih masukan. Yang Fandi kasih masukan sama saya, Kak, ternyata ada riset untuk membuat perut itu turun. Bagaimana Fandi? Mana Fandi? Jadi bagaimana? Tatap matahari terus apa? Tatap ke bawah. Tatap ke bawah. Dan katakan apa? Baking malu. Baking malu. Kita sudah dengan ini jangan-jangan benar, tapi ternyata dia lagi memperbaikkan saya. Coba tanya sebelah kanan sebelah kirimu, apa yang kamu takutkan? Ada yang takut tidak memiliki keturunan nanti ketika menikah. Takut jangan sampai kemudian dia jabatannya itu tidak naik. Dengan ketakutan itu membunuh. Kenapa? Karena pada waktu engkau takut, maka engkau sementara memberikan
kesempatan kepada setan untuk kemudian menyerang hidup. Katakan kepada sebelah, jangan takut. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, dari fakta di atas menunjukkan bahwa setiap manusia membutuhkan sesuatu yang dapat melindunginya. Sesuatu ini bukan kayak seperti satu fenomena yang terjadi di Eropa dan Amerika hari-hari ini, di mana mereka buru-buru buka rumahnya, yaitu mereka bangun basement, mereka bangun tempat perlindungan. Bahkan ada satu perusahaan yang memproduksi ada satu basement yang sudah lengkap dengan fasilitasnya. Tinggal mereka gali tanah itu lalu diisi bunker tersebut, ya, diisi bunker tersebut, dan kemudian mereka berkata, sekarang kami aman. Jika suatu waktu terjadi perang nuklir, jika suatu waktu ada meteor yang besar yang datang menghantam bumi, maka mereka aman. Bahkan mereka bisa hidup di situ sampai 1 tahun lebih. Dengar baik, perlindungan kita bukan seperti itu. Amin. Kejadian kemarin polisi tembak polisi, apakah itu mendatangkan ketakutan bagi salah satu polisi yang ada di tempat ini? Ayo berdiri, kasih tos 10 orang bilang jangan. Perlindungan kita bukan tentang apa, tetapi sebenarnya pertanyaan yang tepat adalah siapa perlindungan kita. Bukan apa yang melindungi kita, tetapi siapa yang melindungi kita. Mazmur pasal 18 kisah tentang di mana Daud dia diserang oleh musuhnya, bahkan dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak pernah melakukan kesalahan, lalu kemudian dari polisi setempat mereka mengumumkan DPO, daftar pencarian orang. Lalu kemudian nama Bapak Ibu ya ditaruh di setiap terminal, ditaruh di setiap toko, bahkan di toko Putra ditaruh. Nah, di sini ada Koko Chihuahua ya, luar biasa. Kita pernah menggunakan fasilitas mereka sebagai kantor gereja. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, jadi kemana-mana setiap kali engkau pergi, engkau lihat DPO. Kira-kira apa yang terjadi dengan Anda? Halo? Ketakutan. Tapi Alkitab berkata apa? Mari kita baca. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataannya kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Katakan amin. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Berita perkataan yang luar biasa. Seharusnya ketika ketakutan datang menghampiri engkau, seharusnya ketika ketakutan ada di depan pintu rumahmu pada pagi hari, pada siang hari, pada malam hari, pada waktu dia lagi mengetuk, bukakan pintu, aku ketakutan, aku mau masuk hidupmu. Seharusnya engkau berkata apa? Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkau adalah kekuatanku, Engkau adalah bukit batuku, Engkau adalah kubu pertahananku, Engkau adalah penyelamatku, Engkau adalah Allahku, gunung batuku tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan takut. Amin. 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 Jangan takut tentang masa depan.
semuanya sudah ada di dalam Yesus. Itu pertanyaan. Itu kemarin saya sudah sampaikan tentang itu. Semua yang kita perlukan ada di dalam Yesus. Semua yang kita butuhkan ada di dalam Yesus. Amin. Yesus yang kita sembah bukan Yesus seperti Allah sembahan orang lain yang dibuat oleh tangan manusia, yang kemudian pada saat-saat tertentu harus diberi makan, harus diberi minum, harus dibelai-belai, harus dibersihkan. Allah yang seperti itu adalah Allah yang mati. Tetapi kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dialah Yod-Heh-Vah-He. Dialah Allah kita, Tuhan kita, dan namanya adalah Yesus. Amin. Ketika dia berkata, jadilah terang, terang jadi. Bukankah Alkitab katakan segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia? Jadilah daratan, jadilah cakrawala. Apakah terlalu sukar bagi Tuhan untuk berkata, hei, Bro Agus, anakku Agus, engkau adalah orang sukses? Apakah sulit bagi Tuhan untuk berkata kepadamu, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah diberkati? Kenapa kita merasa bahwa sulit bagi Tuhan? Karena sesungguhnya kita mencari hidup dengan apa yang kita tahu, dengan kekuatan kita. Seharusnya kita hidup hanya karena Tuhan yang hidup di dalam kita. Amin. Mazmur 91, orang baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, orang seperti ini, masih ingat kisah tentang Henok? Henok, dia pada waktu 65 tahun, ya, lalu kemudian lahirlah Metusalah. Metusalah artinya, nama itu adalah pada waktu dia mati, maka kejadian itu terjadi. Makanya pada waktu Metusalah mati, air bah datang, ya, memenuhi, menutupi permukaan bumi. Nah, tahu tidak, orang yang paling panjang hidupnya adalah Metusalah. Ya, artinya apa? Artinya begini. Kasih karunia Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sebelum penghakiman itu, sebelum hari penghakiman itu, sebelum banjir itu datang. Tuhan kasih kesempatan yang begitu panjang kepada orang-orang pada saat itu. Amin. Karena pada waktu Metusalah lahir, berita itu kemudian sudah menyebar kepada orang-orang bahwa pada waktu Metusalah mati, pada waktu Metusalah mati, pada waktu Metusalah mati, ada bencana besar yang akan terjadi. Nah, itu umur 65 tahun. Sesudah itu, Henok selama 300 tahun dia hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, bergaul dengan Tuhan adalah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi setiap hari kesadaran Henok hanya tentang Tuhan, hanya tentang Tuhan. Itu adalah orang-orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, hanya tentang Yesus, hanya tentang Yesus. Ada masalah datang, dia lihat masalah itu bahwa ada Yesus di situ. Kalau ada Yesus di situ, berarti ada jalan keluar, karena Yesus adalah jalan keluar atas masalah itu. Amin. Amin. Ditepuk tangan. 300 tahun artinya apa? Sebagian besar hidup daripada Henok adalah hanya sadar tentang Tuhan. Kalau orang lihat hidup orang 24 jam saja, mana yang lebih besar mempengaruhi kesadaran kita? Apakah kita lebih banyak sadar tentang Tuhan,
Saya tidak membuat saudara tertutup, tidak. Tetapi hendaklah kita sadar bahwa ternyata memang benar bahwa setiap kali ketika kita sadar akan Tuhan, sama seperti Henok, dia sadar akan Tuhan, lalu apa yang terjadi? Henok sadar, sudah di surga. Kenapa? Karena dia tidak mati. Dia langsung kemudian diangkat Tuhan ke surga. Orang yang sadar akan Tuhan sepanjang hidupnya, setiap hari dia hanya sadar akan hidupnya dengan baik, dia dapat menikmati surga di bumi. Saya tidak berbicara tentang surga dunia, tidak. Artinya begini, kita dapat menikmati surga yang Tuhan sediakan selama kita masih hidup. Bukankah Yesus mengajarkan jadilah di bumi seperti di surga? Dia cuma sadar, dia sadar tentang Tuhan, sadar tentang Tuhan. Dia berkomunikasi ketika dia melakukan sesuatu dengan Tuhan. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup, tapi saya percaya kau sanggup, kau bisa. Ketika malam hari dia tidur, Tuhan, terima kasih, Engkau adalah pembaringanku, Tuhan, Engkau adalah peristirahatanku. Kau luar biasa. Memang malam hari ini banyak hal terjadi, tapi Engkau terbukti Allah. Orang-orang yang seperti itu dengan baik, kita tidak akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang ku percaya. Orang-orang yang sadar akan Tuhan, pada waktu masalah datang, dia akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku, Tuhan tempat pertahananku, Allahku yang aku percayai. Saya dengan Pak Robi dari Makassar waktu itu menghadiri karena ada mama dari Pak Robi. Sebenarnya kami datang untuk mendoakan karena beliau sudah sakit. Tapi setelah di sana beliau sangat sukacita. Saya juga menceritakan tentang Yesus. Singkat ceritanya kami siap-siap mau pulang, tapi ternyata rencana Tuhan di mana almarhumah meninggal. Jadi kami tertahan. Dalam menunggu itu ada berita bahwa lahirnya gagal mendarat di Bali. Nah, waktu hari mau pulang saya tanya sama Pak Robi, Pak, orang naik penerbangan apa? Oh, naiknya. Nah, Pak Robi sebenarnya tidak tahu, tapi di dalam hati saya, kemarin baru gagal mendarat. Tetapi karena saya pendeta, terus tidak. Oke. Percaya. Kemarin pada waktu di pesawat, apa yang terjadi? Waktu masuk ke wilayah Manado sempat muter. Ya, apakah muter itu karena ada di landasan di dalam pesawat saya tidak tahu, tapi sempat muter. Nah, apa yang terjadi? Kemudian saya mulai Yesus. Bilang Yesus bukan karena kita percaya kepada Yesus. Kita bilang Yesus kan, aduh jangan sampai mati. Jangan sampai mati. Ada orang memperkatakan Tuhan, tetapi bukan sebagai Allah yang dia percayai. Halo, orang baca semuanya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kemarin saya dihubungi oleh satu hamba Tuhan dari Gorontalo. Kebetulan namanya Stanley. Ya, istrinya namanya Melita, sama dengan nama istri saya. Dan anaknya namanya Misal. Dia hubungi saya, dia katakan, Pak Pendeta ada ibadah malam. Saya tanya, saya katakan bahwa belum, lalu pernah ada, tapi sekarang kita kasih hentikan karena ruangan kita masih memenuhi. Suatu waktu ketika ruangan ini tidak penuh lagi, maka kita akan buka untuk ibadah kedua, ketiga, keempat. Kita buka. Nah, saya tanya, saya baca di ini, saya bilang, kamu kok mau ke Manado? Kenapa ke Manado? Dia bilang, anak saya sakit, jadi dirujuk dari Gorontalo ke Manado. Nah, saya tanya, sakit apa bisa? Dapat virus. Saya tanya, virus apa?
Dia bilang seperti demam berdarah, tapi bukan demam berdarah. Ada virus baru yang sangat berbahaya, lebih berbahaya dari demam berdarah. Makanya dia dirujuk. Alkitab bilang begini, sesungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan jerat penyakit sampah yang busuk. Jerat dari penyakit menular, jerat dari penyakit virus yang kemudian dia dapat menular karena apa? Karena gigitan nyamuk. Saya katakan kepada dia, jangan takut, karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi akan bersama dengan Israel. Akuilah dia, sadarlah akan dia, jangan sadar akan penyakit, sadarlah akan dia. Amin. Amin. Nah, yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap angin yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu, kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kalanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Beri tepuk tangan lagi. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu, tempat tinggalmu. Kayak seperti tempat ini, kalau kita jadikan tempat ini sebagai tempat tinggal, maka tempat ini yang menguasai kita. Ketika kita ada di tempat ini yang menutupi kita, menguasai kita. Amin. Seharusnya ketika Tuhan adalah tempat perteduhan kita, biarlah Dia yang menguasai kita. Bagaimana Dia dapat menguasai kita? Kuncinya sederhana, sadar akan Dia. Amin. Nah, malapetaka tidak akan menimpah kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Katakan amin. Katakan amin. Ketika akan datang, ketika akan menatang engkau mereka akan menatang engkau di atas tanahnya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, perhatikan, hatinya melekat kepadaku. Kata melekat di sini sebenarnya percaya. Sungguh hatinya percaya kepadaku. Seperti tadi yang kita baca, Allahku yang ku percayai. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, kita berkata dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Amin. Amin. Sungguh hatinya percaya kepadaku. Maka apa yang terjadi? Aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Banyak orang berkata, Tuhan, aku sudah sekian lama menjadi anakmu, tapi kemudian mengapa Tuhan kemudian ini masih terjadi, kemudian saya masih mengalami yang seperti ini Tuhan, sakit Tuhan, aku menderita Tuhan. Saudara, dengan baik, terkadang Tuhan tidak dapat melakukan sesuatu kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak percaya. Orang yang percaya, dia tenang. Bukankah Alkitab katakan seperti bayi yang disapi ibunya, seperti bayi yang disusui ibunya, dia tenang. Dia tenang. Dia gak mikir apa yang akan makan sebentar, minuman apa yang akan minum sebentar. Dia tenang. Orang yang percaya, kesadarannya hanya tentang Yesus. Amin. 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 Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Lalu kita lihat Yesus tidak bertindak. Kenapa? Karena engkau percaya kepada Tuhan, tapi kemudian pada waktu-waktu kemudian matamu menghadap, aduh masalah ini, waduh kenapa begini, waduh. Hanya orang yang melekat kepada-Nya, hanya orang yang benar-benar percaya kepada-Nya yang akan membuat Allah meluputkannya. Bukan begitu Bapak Ibu. Oh, nanti kita melakukan sesuatu, oh Tuhan bertindak. Tidak. Hanya begini. Gimana Tuhan dapat bekerja kalau kita tidak percaya kepada Dia? Gimana Tuhan dapat meluputkan kita jikalau kita tidak percaya kepada Dia? Alkitab bukankah berkata orang yang bilang seperti gelombang laut, Tuhan masalah, Tuhan oh, Tuhan iya, Tuhan iya. Jangan harap dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Inilah apa? Sebab ia mengenal namaku, nama Yesus. Yesus adalah Yeshua, bahasa Ibrani yang artinya menyelamatkan. Kalau kita sadar dia menyelamatkan kita, makanya dia disebut juru selamat. Kalau kita mengenal namanya, dia juga Immanuel, kita akan tenang. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Yesus telah diberikan kepada kita. Amin. Amin. Itu sebabnya jangan takut. Bukankah malaikat-malaikat sudah diperintahkan Tuhan untuk melayani kita? Ya, bukan saja kehadiran Yesus dalam hidup kita, tapi di sekitar kita ada malaikat Tuhan yang berkemah. Amin. Ibrani 14 berkata, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Makanya jangan takut ketika engkau melayani orang. Aduh, baik-baik, kali mau celaka. Jangan bilang baik-baik kali mau celaka. Baik-baik, karena Yesus bersama. Engkau bilang baik-baik, tapi fokusmu kepada kecelakaan. Hati-hati, ya. Kenapa? Karena malaikat kecepatannya 70 km per jam. Kalau saya malaikat sudah tinggal. Tuhan beserta dengan saudara. Amin. Jangan takut. Bahkan ketika sesuatu terjadi, banyak orang berkata, oh Tuhan Yesus, oh Yesus, oh Tuhan. Lalu dia diluputkan dari kecelakaan. Amin. Berapa kali kita saksikan, bahkan kita alami, seharusnya dengan kejadian itu orang sudah tidak ada. Tapi ternyata kita masih ada. Ternyata ada malaikat Tuhan yang memang tidak dapat dilihat dengan mata kita. Secara kasat mata dia menyelamatkan kita. Amin. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan keterima. Dan roh itu adalah roh Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia adalah Yesus. Amin. Kita lihat ayat yang terakhir, Yohanes 17. Sebelum hal-hal ini terjadi dalam hidup kita, Yesus sudah mendoakan kita. Orang baca sama-sama ayat 14, 1 dan seterusnya, 1, 2, 3. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada apa yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kekudusan kita adalah tentang Yesus. Jadi kalau Yesus hidup di dalam kita, sadarilah kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, berlakulah sebagaimana orang kudus. Katakan amin.
di tangan, di dahi. Dan itu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ternyata terbukti benar. Amin. Ribuan tahun sebelum hal itu terjadi, sudah disampaikan, sudah ditulis. Nah, sehingga ada kebijakan-kebijakan yang baru juga mengikutinya. Salah satu kebijakan tentang aborsi, di mana setiap perusahaan harus menyediakan dana kesehatan, terutama salah satu dana kesehatan pada waktu misalnya ada karyawan kita, dia hamil dan dia belum mau punya anak, lalu dia aborsi, maka undang-undang yang baru mewajibkan perusahaan membayarnya. Yang jadi masalah sekarang adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan harus mengikuti aturan itu. Kalau tidak mengikuti aturan itu, maka kena denda. Dan kalaupun dia tidak taat pada aturan itu, maka usahanya sudah harus ditutup. Kita hidup di akhir zaman sekarang. Orang-orang yang ada di sana nanti akan bertransaksi hanya orang-orang yang punya tanda binatang itu, enam. Makanya Bapak Ibu, kita sering membaca energi monster energi, ya. Kemudian ada tanda 3. Sebenarnya itu adalah angka 6, itu antikris. Tanda 3 itu Bapak Ibu sebenarnya angka 5. Huruf 6 dari Ibrani. Itulah 6. Dan orang sekarang, anak-anak muda itu sudah familiar dengan monster energy. Baik ada di kaos, baik ada di mana, topi, ada di mana, di sepatu, di mana lagi? Bahan, stiker. Akhirnya orang akan menganggap itu hal yang biasa. Tapi dengan baik, Yesus sudah berdoa untuk kita, untuk dia dapat melindungi kita dari yang jahat. Amin. Jangan ketika mendengar hal itu dan berkata, ingatlah doa Yesus. Dia berkata, aku meminta supaya aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Aku tidak meminta supaya kemudian mereka mengalami hancur seluruh waktunya. Ingat, seluruh kesusahan besar kita, anak-anak Allah akan terangkat. Amin. Dikatakan, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tidak usah takut, ya. Nanti kesulitan-kesulitan yang terjadi karena itu, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena apa yang saudara terima, jangan takut. Tuhan beserta dengan kita. Solusinya adalah Yesus. Yesus katakan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Terus, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan dirimu bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Baca bersama-sama. Dan bukan untuk mereka saja berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadamu oleh pemberitaan mereka. Jadi Yesus juga berdoa sampai kepada kita. Beri tepuk tangan bagi, supaya mereka semua menjadi satu. Dulu saya berpikir menjadi satu artinya supaya orang yang ada di sini sehati, sepikir. Memang itu baik, tapi yang dimaksudkan dengan satu di sini bukan kesatuan yang seperti itu, bukan. Tapi kesatuan yang dimaksudkan di sini adalah kesatuan yang Alkitab katakan, Yesus katakan, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Jadi Yesus berdoa supaya setiap hari orang sadar Yesus sudah ada di dalam Torah. Sama seperti Yesus yang sadar bahwa Bapa bersama dengan aku. Dan orang berkata, Yesus kenapa kau lakukan itu? Yesus berkata, amin. Jadi solusi Bapak Ibu atas setiap persoalan yang terjadi
yang sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Kau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Kau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jangan takut, karena Tuhan Yesus adalah perlindungan. Amin. Dia tidak memberikan perlindungan kepada kita, tetapi Dia menjadi perlindungan bagi kita. Amin. Dengarlah, Dia tidak memberikan perlindungan kepada saudara, tetapi Dia menjadi perlindungan bagi saudara.